Oke, balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas soal PAT atau penilaian akhir tahun atau PAS genap tahun 2023. Nah, soal nomor 1. Sebagai lembaga yang bertugas mengusulkan pengangkatan hakim agung, anggota komisi yudisial juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni di bidang hukum serta harus berkepribadian baik dan berintegritas. Nah, maka pengangkatan anggota komisi yudisial ini dilakukan oleh siapa? Yang namanya pengangkatan seorang anggota komisi yudisial itu pasti dilakukan oleh seorang presiden. Lanjut, lembaga yang berhak melakukan judicial review. Melakukan peninjauan kembali adalah lembaga Mahkamah Agung, yang bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Yang bukan loh ya ini. Maka yang mana? Pengujian atas undang-undang, konstitusional undang-undang. Ingat, kata konstitusional itu merujuk kepada apa? Konstitusi atau juga undang-undang dasar. Kalau Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, ya betul. Lalu melakukan putusan terhadap perkara perselisihan hasil pemilu, itu juga kewenangan dia. Membubarkan partai politik, kewenangannya dia. Lalu memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, itu juga kewenangan MK. Tapi melakukan putusan peninjauan terhadap undang-undang, ini kewenangan Mahkamah Agung. Berarti jawabannya yang lalu presiden sebagai kepala negara memberikan gerasi dan rehabilitasi. Nah, ini harus mempertimbangkan dari lembaga, karena berkaitan dengan hukum maka harus berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Berikut ini adalah lembaga yang mengajukan calon hakim konstitusi, yaitu DPR, kemudian apa? Mahkamah Agung dan juga presiden. Jumlahnya berapa Mahkamah Konstitusi? Hakim konstitusi itu ada 9, masing-masing dari DPR 3, presiden 3, dan juga Mahkamah Agung 3. Lanjut, angka buta huruf. Nah, ini merupakan ancaman di bidang apa? Berkaitan dengan apa berarti di buta huruf? Sosial dan budaya. Lanjut, dalam perjalanan menuju wilayah Kerawang, si Aruf mendapati jalanan berlobang. Kemudian untungnya tidak ada. Kondisi ini berkaitan dengan apa? Ancaman negara di bidang ekonomi. Kenapa? Ini berkaitan dengan ditemukannya tindakan pidana korupsi, sehingga berkaitan dengan ekonomi yang mengakibatkan jalanan ini tidak sesuai dengan standar dan spesifikasi. Lanjut, semakin mudahnya kita jual beli di era serba online akan menimbulkan kekhawatiran. Kira-kira ancaman apa yang mungkin terjadi? Westernisasi, artinya berkebudayaan barat. Radikalisme, nggak ada radikalisme. Ketika kita memiliki ideologi yang radikal atau ideologi yang sudah terlewat, terlalu fanatisme berlebih terhadap suatu ideologi, itu radikalisme. Ketika menganggap seseorang yang berbeda sama kita, maka kita berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Maka yang benar adalah konsumtif. Lalu banding dan kasasi dilakukan di lembaga yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Oke. Lanjut, yang berhak melakukan penggeledahan adalah kepolisian. Lanjut, ketika kita sering mampir di warung kopi nih, lalu kita pakai wifi gratis. Nah, ini contoh pengaruh negatif di bidang sosial budaya. Lanjut, apa nih? Ketika ditelepon orang tuanya sakit, maka yang harus dilakukan pun yang menjadi kesimpulannya apa? Bahwa ketika kita mendapatkan informasi itu harus di cross check terlebih dahulu. Kemudian
dengan adanya uang digital. Maka ini contoh positif di bidang apa? Di bidang ekonomi. Lanjut, dalam melaksanakan tugasnya dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik, berimbang dalam menjalankan kewajiban dan haknya. Nah, yang namanya harus berimbang, maka ini berkaitan dengan proporsionalitas. Pelaporan harta kekayaan kita sebagai ASN ini bentuk pelaksanaan atas asas apa? Asas keterbukaan. Ini udah saya jelasin di video sebelumnya. Lalu pemberontakan DITII. Nah, ini dilakukan oleh siapa DITII? Oleh Kartosuwiryo. Kalau Andi Ajis nanti cari tahu. Andri merupakan orang yang berprestasi membuat salinan putusan. Ingat, yang membuat salinan putusan itu namanya apa? Yaitu panitera, atau bahasa kasarnya panitera itu adalah orang notulennya lah, notulennya persidangan. Kalau JPU melakukan dakwaan dan penuntutan. Lanjut. Nah, suatu hari Mama Aldo sedang menyaksikan TV persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Nah, ininya mah gak usah dipikir. Intinya pertanyaannya yang tidak mungkin terjadi di persidangan. Berikut ini hal yang tidak mungkin terjadi di persidangan. Ada seseorang atau RR itu dipanggil pengacara sebagai seorang saksi. Bisa nggak seseorang itu dipanggil sebagai saksi? Bisa. Yang bisa memanggil saksi itu adalah hakim, pengacara, dan juga jaksa penuntut umum. Jadi bisa. Lalu JPU menghadirkan orang tua Brigadir J sebagai saksi yang memberatkan. Tadi saya bilang, silahkan, boleh aja. FS disidangkan dengan status seorang terdakwa. Ingat, status seseorang ketika berada di kepolisian namanya apa? Tersangka. Ketika sudah di persidangan namanya terdakwa. Maka betul dong. Nah, kemudian ketika sudah ada vonis dan berkekuatan hukum tetap namanya terpidana. Memberikan vonis, hakim memberikan vonis. Ya, emang hakim yang memberikan vonis, tapi di sini persidangannya dilakukan di pengadilan tinggi. Betul atau salah? Kenapa? Karena di sini tidak dijelaskan persidangan ini persidangan tingkat banding atau tingkat pertama berarti harusnya. Maka dilaksanakannya harusnya di mana? Di pengadilan negeri. Penangkapan itu merupakan bentuk nyata dari apa? Penegakan hukum. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Lalu sepulang berlatih, Misaki melihat ada seseorang berkelahi. Nah, terbukti melakukan tindakan penganiayaan dan ditetapkan kepolisian sebagai apa tadi saya bilang, kalau masih di kepolisian maka namanya adalah tersangka. Lalu ketika bertanding melawan Persitara Jakarta Utara dihadang oleh orang tidak dikenal di Meruya. Nah, berkas perkara tersebut nih, berkas perkaranya sudah P21 atau sudah lengkap, maka akan dilimpahkan ke lembaga Kejaksaan Agung untuk selanjutnya didaftarkan di persidangan. Lanjut, ketika berhenti di lampu merah, manakah yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah pemadam kebakaran. Kenapa? Karena berkaitan dengan nyawa seseorang atau nyawa dari orang banyak. Lalu si Afif dan juga si Marvin melihat melihat tayangan televisi tentang perceraian. Itu dilakukan di mana? Perceraian berarti di pengadilan agama. Lanjut, obstruction of justice. Apa itu obstruction of justice? Artinya adalah menghalang-halangi proses penyidikan. Lanjut, sidang banding akan dilakukan di mana? Nah, ini udah saya jelaskan nih, di pengadilan tinggi. Yang namanya pengadilan tinggi itu artinya tingkatnya tingkat provinsi. Lengkapnya bisa lihat video sebelumnya. Lanjut, KPK memiliki kewenangan dari dua lembaga, yaitu kepolisian dan Kejaksaan Agung. Itu sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Nah, status Baradae pasca vonis, maka statusnya adalah terpidana. Karena apa? Sudah memiliki vonis atau sudah dihukum. Lanjut, ketika timnas U20 melakukan mengapresiasi semangat juang di turnamen mini, maka semangat apa itu? Bukti nyata apa? Bukti nyata patriotisme. Lanjut, lembaga yang mengawasi aliran kepercayaan.
adalah Kejaksaan Agung. Ini udah saya bahas sebelumnya. Lalu ketika suatu hari terjebak macet, lalu melontarkan umpatan atau kata-kata kasar. Nah, ini berkaitan dengan norma kesopanan. Kenapa? Karena berkaitan dengan orang lain. Kalau kesusilaan dampaknya dirasakan kita sendiri, yaitu apa? Bentuknya penyesalan, rasa kecewa dan sebagainya. Tapi karena ini dikeluarkan dan berdampak ke orang lain, itu namanya kesopanan. Kemudian yang namanya hukuman pokok itu ada dua macam, yaitu pidana apa? Pidana penjara dan juga pidana mati. Pidana penjara ada dua, yaitu seumur hidup dan sementara waktu. Lalu sanksi dari norma hukum itu bersifat tegas dan nyata. Artinya tegas apa? Artinya terdapat di dalam KUHP. Nyata artinya apa? Ada hukumannya berapa tahun. Ingat, tegas itu artinya ada pasalnya, ada peraturannya. Tapi kalau nyata itu artinya jumlah hukumannya itu ada, berapa tahunnya ada, atau dendanya berapa itu ada, itu nyata. Lalu live streaming di air kubangan, ini di bidang apa? Di bidang sosial budaya. Tapi kalau dia jual menjual di TikTok, maka itu apa? Maka itu termasuk di bidang ekonomi. Pintar. Slide to unlock, tadi udah jelaskan nih. Ini jawabannya adalah pengadilan negeri. Pelaksanaan sidang terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa sempat memanas karena hakim meminta pengacara Teddy keluar persidangan. Tugas pengacara itu apa sih? Menuntut terdakwa. Ini kewenangannya JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Memberikan putusan itu seorang hakim. Kalau mencatat jalannya persidangan ini panitra. Memberikan keterangan saksi. Maka jawaban yang benar adalah memberikan bantuan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, KPK itu tidak sembarangan. Nah, ini tadi udah dijelaskan. Batas minimal kasus yang ditangani oleh KPK itu berapa sih? Di atas 1 miliar. Berarti minimalnya adalah 1 miliar. Pengaruh positif iptek sejatinya tidak hanya di era modern. Dulu Indonesia juga punya yang namanya karya arsitektur berupa apa? Berupa candi. Ingat, arsitektur. Di sini kata kuncinya adalah arsitektur. Lanjut. Penembakan terhadap mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Ini termasuk pengaruh negatif di bidang politik. Dalam memberikan putusannya, maka hakim yang harus diperhatikan adalah dakwaan. Ini udah saya jelaskan di video sebelumnya, tonton aja. Lalu, suatu hari Aston dan Aldi sedang berkunjung ke Masjid Al-Jabar. Kemudian dia ingin ibadah di sana. Pengaruh positif disimbolkan dengan sila. Berarti ini sila keberapa? Berkaitan dengan ibadah, maka sila ke-1. Lambangnya apa? Lambangnya adalah bintang. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari PAT tahun 2023. Terima kasih banyak. Semoga di ujian sekolah besok hasilnya memuaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.